sore sahabat Labers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan seminar webinar kesehatan kita perdana di sore hari ini. Mudah-mudahan sahabat Labers dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona. Amin ya robbal amin. Dan juga jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3 sampai dengan 5M dan juga mengikuti program pemerintah yaitu vaksin 2 kali. Oke sahabat Labers, dimanapun kalian berada pada sore kali ini, saya tidak sendiri nih, sudah ditemani oleh Bapak Muhammad Agun Mutakin selaku Product Expert. Nah, gimana Pak Agun kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Agun, terima kasih sudah datang di undangan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Dan juga membawa manfaat bagi masyarakat dimanapun berada, yang terutama yang menyaksikan acara live ini dan juga yang menonton siaran ulangan nanti di YouTube-nya amiralab.id. Oke teman-teman, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas seputar imunitas dan juga perkembangan dari pandemi ini dan juga DBD yang semakin meningkat. Nah, jadi tidak berpanjang lebar, mungkin kita bisa langsung tanya ke Pak Agun. Nah, Pak Agun, apa sih yang dimaksud dengan imunitas itu? Ya, terima kasih. Bismillah. Jadi pada dasarnya imunitas ini adalah hal yang memang otomatis ada pada diri manusia, yang Allah ciptakan oleh manusia. Nah, imunitas ini adalah bentuk, kalau bahasanya itu benteng pertahanan tubuh kita, bagaimana tubuh kita itu menghindari atau menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika ada benda-benda asing atau makhluk asing yang tidak baik menyerang ke dalam tubuhnya. Nah, jadi bahasanya imunitas itu adalah benteng pertama untuk menjaga kesehatan itu agar terhindar dari penyakit-penyakit yang merugikan. Berarti imunitas itu adalah salah satu benteng untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar terbebas atau jauh dari penyakit ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah baik Pak Agun, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih tanda-tanda kalau seseorang itu mengalami penurunan imunitas? Iya, menarik sekali. Jadi memang imunitas ini harus tetap kita jaga. Memang banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya misalnya bagi teman-teman yang suka begadang, begadang itu luar biasa, itu menurunkan imunitas. Kemudian yang suka merokok nih, yang suka merokok, yang suka minuman miras ya, kemudian stres, itu stres, kondisi pandemi sekarang ini stres itu salah satu faktor yang sangat sekali mengganggu daya tahan tubuh kita itu. Dan masih banyak yang lainnya, kurang olahraga dan lain-lain itu masih banyak. Dan faktor makanan pun, kemudian asupan nutrisi yang kurang, itu menyebabkan imunitas bisa turun. Nah, seperti itu. Masih banyak yang kalau kita misalnya cari tahu, mungkin sekarang dengan sistem internet, teman-teman apa namanya Labers ya, sahabat Labers itu bisa googling, mencari banyak sekali tentang faktor-faktor yang menurunkan imunitas itu, termasuk yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini kan tadi ada penjelasan faktor dari merokok juga bisa menyebabkan penurunan imunitas. Nah, mungkin ada nggak sih Pak tipsnya bagi, kan kita banyak tahu nih masyarakat di luar sana juga banyak yang merokok tapi sehat-sehat aja kan, gitu kan ada tuh biar masih merokok juga tetap sehat gitu, imun tetap terjaga, yang penting pikiran selalu positif. Nah itu gimana Pak tanggapan Bapak? Itu pertanyaan lucu dan saya akan jawabnya dengan lucu juga. Jadi pernah waktu itu saya ingat waktu pas kuliah ya, pertanyaan itu ditanyakan kepada salah satu dosen. Pak katanya, saya yang merokok umurnya lebih panjang dibandingkan dengan orang yang tidak merokok katanya. Terus jawabannya si dosen lucu, sebetulnya kalau kamu tidak merokok, umur kamu itu akan bertambah lagi gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi bahasanya bukan berarti ya, namanya penyakit setiap orang pasti akan terkena itu. Jadi ketika kita merokok itu adalah salah satu faktor pemicu. Bukan berarti orang yang tidak merokok tidak akan kena penyakit, tetap yang tidak merokok pun akan kena penyakit. Namun resiko terkenanya akan lebih tinggi yang merokok. Itu. Baik. Jadi
Itu jawabannya dari penjelasan dari Pak Gun tentang efek dari merokok juga ya. Jadi mungkin sahabat Labers yang sedang menyaksikan video kali ini, bisalah kita sama-sama ya Pak Gun yang mengurangi konsumsi rokoknya. Boleh merokok, cuman dikurangi gitu ya Pak Gun ya. Kalau bisa tidak. Oh, kalau bisa tidak. Itu saran dari Pak Gun ya. Jadi kalau ada yang mau mengikuti, silakan demi kesehatan bersama. Karena kan di rokok juga sudah ada keterangan-keterangan itu ya, menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Baik Pak Gun, menjelaskan tentang imunitas. Kan kita di masa pandemi seperti ini nih, imunitas itu pada dasarnya kita sehat nih, tapi kita melihat tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang tiba-tiba drop, nah itu menjatuhkan mental kita. Apakah itu salah satu penyebab dari menurunnya imunitas? Ya betul sekali, bahasanya tadi saya sampaikan ya. Kondisi sekarang itu, jadi kondisi sekarang itu luar biasa. Bagaimana pandemi ini mempengaruhi tentang ekonomi masyarakat yang tadinya bekerja kena PHK, kemudian akhirnya timbullah stres. Stres itu yang kenapa? Yang jadi mereka membuat pemikiran yang gimana nih, sehingga akhirnya dampaknya itu tadi imunitas itu, sehingga akan mudah lelah, akan gampang capek gitu. Nah itu hal-hal yang memang pengaruh sekali terhadap imunitas seperti itu. Nah, ini faktor dari, bukan hanya faktor dari eksternal, faktor dari internal juga, karena makanya di situ penting sekali untuk menjaga dari stres ini. Baik, jadi intinya salah satu penyebab imunitas turun itu adalah faktor stres yang cukup tinggi ya Pak Gun. Jadi salah satu banyak sekali faktor dari kekurangan nutrisi atau nah, ini kan membahas tentang faktor penurunan imunitas nih Pak Gun. Nah benar nggak sih kalau radikal bebas itu salah satu penyebab utama juga dari turunnya imunitas? Nah jadi saya jelaskan sedikit ya tentang radikal bebas. Jadi kan radikal bebas itu sebenarnya adalah reaksi yang ada dalam tubuh kita, reaksi oksidasi lah bahasanya. Jadi ketika ada faktor-faktor pencetus, misalnya polusi udara yang tidak bagus, kemudian tadi salah satunya asap rokok, kemudian ozonnya yang sudah berkurang, pokoknya udara yang kita hirup itu udah tidak baik lagi. Ketika masuk ke dalam tubuh kita itu, sehingga ada reaksi kimia di dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan sel-sel kita itu berubah, istilahnya bukan berubah, bahasanya berubah bentuk ya, karena reaksi itu ya, reaksi oksidasi itu, sehingga sel-sel yang tadinya baik gitu, yang sehat itu, ketika ada radikal bebas sehingga dia dirusak, struktur kimianya dirusak, sehingga dia melepaskan diri, sehingga bahasanya sel itu tidak punya apa ya, bahasanya dia terlepas dari induknya gitu, sehingga dia menghasilkan sel-sel itu jadi nggak normal. Nah itulah faktor-faktor, karena tubuh kita itu terdiri dari sel. Nah sel-sel yang bermasalah itu atau itu yang menyebabkan tadi penyakit, imunitas berkurang. Karena ketika imunitas berkurang, penyakit itu akan lebih mudah. Ketika sekarang kondisi pandemi ini memang sangat penting sekali imunitas itu harus kita jaga. Kenapa? Karena memang virus itu ketika akan masuk, bukan hanya virus COVID, itu yang lain-lain juga, yang lain-lain ketika akan masuk ke dalam tubuh kita, benteng pertahanan tubuh kita yang pertama adalah imun. Di atas tubuh kita itu menjaga. Di situ ada makrofag, ada sel NK dan lain itu yang menjaganya. Jadi itu sangat sekali radikal itu sangat berpengaruh sekali terhadap imunitas. Khususnya tadi ada faktor-faktor pencetus dari luar. Seperti itu Mas. Baik, berarti radikal bebas juga salah satu penyebab faktor penurunnya imunitas tubuh. Betul ya. Baik nih Pak Gun, kita mau ngomong imunitas nih. Berarti kan kalau pandemi saat ini, apabila imun kita turun, kita akan lebih mudah rentan terkena pandemi COVID ini ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan Pak Gun. Apakah kalau imunitas kita turun, itu juga berpengaruh kita terkena DBD? Nah, misalkan DBD ini gejala-gejalanya mungkin seperti panas kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, itu nanti imunitas kita turun, apakah itu faktor penyebab dari lamanya penyembuhan? Nah, gimana Pak Gun penjelasannya? Jadi seperti saya sampaikan, bukan hanya virus dan lain-lain. Ketika imunitas berkurang, bahasanya gimana ya? Ketika kita pasang benteng yang begitu kuat, tebal, ketika musuh datang pun terjaga lebih itu. Nah, ketika kita siapkan imunitas kita yang kuat, kokoh, sehingga ketika ada sesuatu yang masuk nih ke dalam tubuh kita, jagalah sama benteng kita itu. Benteng kita jaga, termasuk
Tadi DBD ini sebenarnya faktornya apa? Virus juga. DBD itu virus dengue yang memang disalurkan melalui gigitan nyamuk. Gitu. Jadi pertahanan memang setelah kalau banyak yang mengatakan bahwa ketika setelah virus dengue itu masuk ke dalam tubuh kita, sistem antibodi kita akan memberikan gejala-gejala yang lebih parah. Nah, namun pertahanan pertama kita itu adalah tadi imunitas itu, daya tahan tubuh kita itu, sehingga ketika virus dengue, meskipun kita misalnya sekarang memang kondisi pancaroba ya, ada hujan, kadang-kadang nggak hujan, itu sangat sekali mudahnya berkembang biak yang khusus di sini nyamuk Aedes gitu kan, untuk yang menyebarkan virus. Nah, ketika virus itu menggigit kita, tubuh kita itu bisa melawan dengan imunitas yang langsung otomatis gitu, yang dia karena imunitas itu sifatnya itu ada yang otomatis, ada yang spesifik. Ya, maksudnya ketika ada benda asing masuk itu dia langsung imunitas kita itu langsung mengenai siapa nih, jadi berbahaya apa enggak? Kalau berbahaya mereka hantam gitu, seperti itu. Jadi termasuk virus dengue ini, yaitu DBD ini, itu salah satunya tetap imunitas kita harus jaga. Dengan cara apa? Tadi saya menyampaikan nutrisi harus terjaga, olahraga, kemudian tidur yang cukup, kurang stres, mengurangi merokok, kemudian cegah dengan asupan nutrisi yang meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, berarti imunitas juga apabila terkena DBD itu sangat berpengaruh ya kalau kita terlalu turun. Nah, makanya maksudnya ketika yang di DBD ketika sudah dirawat, itu asupan nutrisinya kadang hanya infus. Infus itu apa sih? Untuk cairan tubuh kita tidak kurang dari sehingga berpengaruh terhadap apa? Sel-sel kita itu, imunitas itu penting, perlu sekali dengan air. Nah, makanya di situ kena tujuan untuk apa? Untuk meregenerasi sel agar lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya ketika misalnya DBD udah dibiarin begitu aja, nggak dikasih nutrisi yang baik, ya makin lama lah penyakit DBD itu bisa sembuh ya. Baik. Itu kurang lebih ada penjelasan tentang imunitas yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Baik sahabat Lebers, nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita sambil menunggu jawaban atau menunggu pertanyaan dari sahabat Lebers. Nah, mungkin kita lihat komen-komen. Nah, baik, di sini ada yang bertanya, Pak Gun, mohon maaf sebelumnya, dari Prinsipal Konsultan. Nah, di sini ada yang bertanya, kandungan apa yang ada di Prokurma yang bisa mencegah penyakit DBD? Nah, mungkin di depan kita kan sudah ada produk Prokurma di Pak Gun. Nah, di sini ada pertanyaan Pak Gun, kandungan apa yang ada di Prokurma tersebut dan apakah yang bisa mencegah penyakit DBD? Iya, ini sedikit saya jelaskan tentang Prokurma ini. Ini jadi sebelum saya tadi menjawab pertanyaan yang tadi Prinsipal Konsultan itu, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi saya jelaskan sedikit. Ketika kita membuat produk, ketika Amira Lab ini mengeluarkan produk, kami itu akan selalu meriset produk apa sih saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi pandemi ini akan menunjukkan tadi imunitas. Tapi kita tidak lupa bahwa ketika kondisi COVID ini masih terus berjalan dengan program vaksinnya, dengan vaksin dalam berkurang. Tapi ada yang terlupakan, itu DBD ini sebenarnya. DBD justru kalau seperti yang dikatakan mantan Menteri Kesehatan kita, bahwa COVID itu berbahaya, DBD itu mematikan. Nah, makanya ketika kami Amira Lab ini menunjukkan Prokurma, kita beriset apa sih yang cocok untuk kondisi saat ini. Nah, sesuai dengan pertanyaan dari Bapak siapa Lebers ya, itu apa sih kandungannya? Nah, itu ketika kita membuat Prokurma ini, kita riset dulu apa sih yang akan kita kombinasikan di situ. Akhirnya kita riset saat ini yang kita perlukan adalah antioksidan yang tinggi, daya tahan tubuh yang tinggi, sehingga kita mengusulkan bahwa di situ kita tambahkan basic dengan basic Sarikurma. Kemudian kenapa sih kita pilih Sarikurma? Karena Sarikurma itu luar biasa manfaatnya, khususnya untuk selain tadi untuk imunitas, ada baik juga untuk meningkatkan trombosit ketika saat ada pasien terkena DBD. Kemudian kita kombinasikan di situ ada madu. Madu itu saya nggak perlu menjelaskan dengan lebar. Mas Ridwan ataupun teman-teman lebar itu pasti tahu madu itu luar biasa manfaatnya, luar biasa sekali. Nah, di sini kita tambahkan propolis. Propolis itu
bahan yang luar biasa menurut saya, selain karena di dalam lebah yang dihasilkan oleh lebah itu bukan hanya madu, ada propolis, kemudian ada bipolar dan lain-lain gitu kan. Di sini kita tambahkan propolis. Propolis ini yang kita gunakan pun tidak asal, tidak, yang penting ada tercantum labelnya kita, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menambahkan propolis ini, kita langsung di internet kita riset dulu, di RMI kita riset. Misalnya kita tambahkan sekian gram propolis atau sekian mili propolis. Oh, belum terasa, bahkan ini mah bukan hanya propolis asal ada, itu enggak. Kita memastikan bahwa benar-benar propolis itu masih tetap terasa, jadi tidak menghilangkan rasa khas propolis itu. Propolis luar biasa, manfaatnya. Di situ ada kandungan flavonoid yang luar biasa, kayak antioksidan yang luar biasa. Di situ ya, jadi komposisi di ProKurma ini ada madu, sari kurma dan propolis. Baik, jadi itu adalah jawaban kandungan yang terdapat di produk ProKurma itu. Nah, ProKurma sendiri ini sudah mengandung sari kurma pilihan, madu juga yang madu pilihan, madu terbaik, dan juga yang pasti propolisnya lebih terasa. Pak Agun, tadi kan kita ngebahas tentang Amiralet ini ya. Nah, mungkin ada sahabat Labers yang belum tahu Amiralet itu apa sih? Gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sahabat Labers yang sedang menyaksikan tayangan pada sore hari ini. Tadi sedikit saya jelaskan. Jadi Amiralet ini adalah departemen yang bergerak untuk bahan riset produk-produk yang dikembangkan oleh PT Hexaton Prima ini. Gitu. Namun di situ PT Hexaton Prima ini nanti akan mengeluarkan brand Amiralet itu. Amiralet itu bentuk dari R&D riset dari lab laboratoriumnya PT Hexaton Prima. Sehingga Amiralet itu, dari Amiralet ini muncul produk-produk inovatif, produk-produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat itu untuk kondisi saat ini dan nanti. Jadi produk-produk baru yang akan muncul itu dari Amiralet itu seperti itu. Baik, jadi Amiralet itu adalah menghasilkan produk-produk yang R&D-nya yang membantu untuk kesehatan masyarakat yang membutuhkan. Baik, bagi para Labers dimanapun kalian berada, nah kami di sini ada voucher khusus di belanja di Shopee pada sore hari ini. Nah, nama Shopee-nya apa? Yang pertama, mungkin ada yang bingung, nama Shopee-nya itu adalah amiralet.id. Nah, di situ ada voucher khusus hari ini, nama dengan kodenya itu adalah Amira aja. Jadi ingat, kodenya Amira aja khusus belanja sore hari ini. Nah, hari ini dan besok. Nah, jadi teman-teman nih yang masih bingung dan masih masih ragu-ragu lagi untuk mendapatkan produk ProKurma ini, karena produk ProKurma ini memang sudah lebih terasa propolisnya dan juga kandungannya yang sangat luar biasa. Dan juga sahabat Labers yang menyaksikan di Instagram bisa langsung DM Miminnya atau DM Minlab. Nah, sebutannya Minlab. Nah, jadi nanti bisa juga ditulis di kolom komentar namanya siapa, alamatnya di mana, nomor handphonenya, dan juga pemesan berapa pesanan, gitu, berapa pieces atau berapa botol. Nah, baik, ada pertanyaan lagi Pak Gun dari salah satu Labers kita yang menyaksikan video kita kali ini. Jadi pertanyaan akan dapat hadiah ya? Nah iya, jadi sahabat Labers nih yang menyaksikan video sore hari ini, kita ada hadiah atau gift untuk 5 orang pemenang yang pertanyaannya luar biasa. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo, nanti ada hadiah yang akan diberikan dari Minlab untuk Labers dimanapun berada, gratis pastinya. Baik, kita dengarkan pertanyaan selanjutnya Pak Gun. Ini pertanyaan pertanyaan ini mudah bisa dapat hadiah nih. Datang dari Zaid Zundullah. Nah, di sini beliau bertanya, setahu saya sari kurma itu pemasok zat gula dan fiber yang baik untuk tubuh. Nah, kapan kira-kira waktu terbaik mengkonsumsi ProKurma? Bisa kapan saja kah? Atau ada waktu tertentu yang dikatakan lebih baik, Pak? Iya. Jawab. Jadi menarik sekali pertanyaan ini. Jadi mengatakan bahwa fiber tadi sama Jadi sebenarnya banyak sekali kandungan kurma itu bukan hanya ada zat besinya. Kenapa tadi?
bisa menaikkan trombositnya, karena dengan trombosit itu kan sumbernya dari sel darah, di kandungannya dari kurma itu ada kandungan salah satunya defisit, termasuk tadi yang disampaikan oleh penanya. Nah, kemudian waktunya sebenarnya untuk waktu minum ini tidak dibatasi. Misalnya sebelum makan boleh, sudah makan boleh. Jadi bagusnya itu konsumsinya 3 kali sehari. 3 kali sehari dengan 2 sendok makan itu insya Allah cukup sekali. Dan untuk kasus-kasus tertentu misalnya pada penderita DBD itu bisa dikonsumsi dengan jeda waktunya lebih cepat. Misalnya per 4 jam sekali dengan 2 sendok itu akan meningkatkan trombositnya lebih cepat. Gitu. Namun dengan catatan kalau misalnya di situ teman penanya ini ada konsumsi obat-obat dokter, itu sebaiknya dikasih jeda 1 atau 2 jam, 1 sampai 2 jam untuk itu. Karena kita belum tahu, meskipun belum ada hasil yang mengatakan bahwa ada interaksi dengan obat-obat sintetis, tapi untuk kehati-hatian kita menjaga itu. Seperti itu. Tapi kalau untuk kasus mah, misalnya, saya mah gitu, sebetulnya harus prokurma ini baik untuk mah. Tapi kalau memang untuk kasus tertentu, misalnya nggak bisa sama sekali, jangankan prokurma yang misalnya yang biasanya roti aja udah sakit gitu, atau nasi aja udah sakit, lebih baik setelah makan 30 menit setelah makan. Baik, jadi itu adalah penjelasan waktu terbaik apabila memang mengkonsumsi obat sintetik atau obat-obatan dari dokter, disarankan 1-2 jam baru bisa mengkonsumsi daripada produk Prokurma ini. Dan juga Prokurma ini bisa diminum sebelum dan sesudah makan ya Pak Gun ya. Nah, baik, mungkin Prokurma ini kita jelasin Prokurma ya Pak Gun. Nah, Prokurma ini cara penyajiannya bisa nggak sih sebagai pemanis atau selai buat roti dan sirup dan lain sebagainya? Mungkin bisa ada yang lebih baik untuk, mungkin ada yang ingin buat roti ya, selai atau itu bisa, itu menarik sekali bagaimana improvisasi pada saat mengkonsumsi jamu ya, atau jadi kan kita jamu di Prokurma. Jadi memang betul bisa sekali dikonsumsi dengan roti selai itu namun ketika mengkonsumsi dengan roti ini pasti akan ada khasnya tuh. Ini rasanya enak. Jadi ketika mengkonsumsi dengan roti pun ini bisa. Misalnya ditambahkan dengan air pun nggak masalah, untuk jadi pemanis yang manis itu bisa. Bisa ya, jadi Prokurma ini bisa sebagai alternatif dari selai roti, bisa juga diminum langsung. Nah, baik teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di follow akun Instagram amiralab.id dan juga ikuti akun Shopee-nya, marketplace-nya yang bernama amiralab.id juga, dan juga jangan lupa di subscribe YouTube-nya amiralab.id. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video kali ini, nanti ada beberapa pertanyaan yang dipilih oleh kami, pertanyaan yang sangat menarik, akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Jadi mari bagi sahabat Labers, ajukan pertanyaan-pertanyaan terbaikmu agar kamu juga bisa mendapatkan hadiah dari kami. Baik, di sini ada pertanyaan kembali Pak Gun dari Mas Yuzak M. Yahya dari Galeri Dalwa Uta. Ada pertanyaan, apa Prokurma bisa dijadikan sebagai terapi pasien dengan defisiensi ya, zat besi, dan berapa lama waktu terapinya Pak Gun? Iya, defisiensi zat besi atau anemia ya. Anemia ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan sedikit tentang Prokurma. Ini bagus sekali, pas itu ketik pertanyaan itu sangat bisa, insya Allah sangat bisa sekali untuk menaikkan zat besi. Itu sangat bisa sekali, insya Allah bisa. Nggak ada masalah, karena memang kandungan dari kurma tadi itu memang untuk meningkatkan, karena kandungan di dalam kurma itu ada zat besi. Salah satu DPD itu karena tadi kekurangan zat besi, sehingga satu usus ada merah. Baik, itu penjelasan dari tentang Prokurma ya, untuk
anemia juga salah satu alternatif terbaik Bisa. karena di kurma itu mengandung zat besi yang baik untuk menambah trombosit darah. Baik, ada pertanyaan kembali Pak Gun dari Pak Tonah 2450. Nah, bertanya untuk yang sedang diare, boleh tidak meminum Prokurma? Nah, ini pertanyaan menarik nih Pak Gun. Bisa dijawab Pak Gun? Insya Allah bisa. Bisa. Sahabat ini selama kita riset di musim ini tidak ada bukan mengatakan tidak ada hasil atau testimoni yang berdampak ke sana. Namun di sini perlu disadari kandungan sari kurma madu itu sangat baik sekali untuk pencernaan. Pencernaan itu sangat baik sekali di situ. Jadi bahasanya jadi prebiotik. Jadi dalam tubuh kita itu kan ada probiotik. Jadi prokurma ini jadi probiotik untuk di pencernaan. Insya Allah sangat baik sekali. Sangat baik. Jadi itu adalah penjelasan apakah boleh saat terkena diare kita meminum Prokurma. Tentu saja boleh ya. Baik, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Kami mengingatkan kembali, kami sedang ada juga live di Shopee. Nah, di Shopee juga ada promo-promo menarik yang diberikan dari hari ini sampai dengan besok. Jadi di follow juga Shopee dari amiralife.id dan dapatkan juga promo-promo menarik lainnya. Dan juga ada produk-produk herbal lainnya untuk kesehatan, baik untuk penyakit-penyakit yang seperti rematik dan lain sebagainya tersedia di amiralife.id. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Agun, bicarain kesehatan. Nah, kesehatan apa sih yang sangat penting bagi kalangan milenial? Nah, kalangan milenial ini kan mungkin masih cuek bebek lah, bahasa cuek bebek terhadap kesehatan, karena banyak kan penyakit tua nih, penyakit tua seperti gula darah, rematik dan lain sebagainya. Mungkin untuk kaum ini milenial nih, apa tipsnya untuk menjaga kesehatan? Iya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang yang saya pahami dengan kondisi sekarang itu ya betul sekali tadi yang disampaikan Mas Rid mengenai yang mereka tidak peduli dengan kondisi kesehatannya dan lain-lain. Nah, jadi gini, untuk tadi saya sampaikan di awal, ketika kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit, apa sih yang harus kita lakukan pertama? Itu adalah tadi kita jaga dulu dendeng kita itu perbaiki dendeng kita dulu. Jadi kalau saran saya untuk para milenial, karena para milenial ini kayaknya begadangnya cukup kuat sekali karena main game lah gitu kan, terus makannya nggak teratur. Saran saya itu yang paling utama untuk para milenial itu yang harus dijaga adalah imunitas. Imunitas itu yang penting. Memang bahasanya insya Allah dengan imunitas yang terjaga, penyakit yang lain pun itu bisa jaga. Dengan cara apa tadi? Dengan nutrisi, dengan olahraga yang teratur, kemudian tidur yang cukup. Boleh kita bergadang, tapi kalau kata Bu Roma, bergadang yang penting apa? Ada manfaatnya. Jadi begadang yang bermanfaat, bukan begadang yang tidak bermanfaat ya, seperti itu. Jadi kurang begadang. Kalau kita melakukan dengan makanan boleh sedikit-sedikit, tapi barengi dengan makanan-makanan yang bernutrisi yang baik buat tubuh kita. Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Nah itu ya, jangan 4 sehat, 5 kenyang. 5 kenyang, kurang baik ya. Baik, di sini ada pertanyaan kembali Pak Agun, datang dari Iqbal Malikal. Nah, berapa harga produknya dan belinya di mana? Baik, ini saya langsung jawab. Itu kayaknya dapat hadiah itu ya. Nah, ini dapat hadiah nih. Untuk harganya itu satu botol Prokurma harganya 80.000. Nah, belinya di mana? Belinya bisa beli di marketplace dan juga bisa beli di Instagram sedang live ini. Nah, jadi untuk yang ingin belinya di Instagram nih ada promo menarik nih. Jadi nanti setiap yang DM nanti untuk pembelian pertama nanti akan dapat gift. Nah, giftnya apa? Nanti rahasia karena kejutan dari Minlab-nya. Jadi penasaran?
yang ingin mendapatkan produk ini nggak usah ragu-ragu, langsung DM Minlab-nya, sertakan namanya, alamatnya, dan juga nomor handphonenya. Yang paling penting juga follow juga akun Instagramnya. Dan juga yang ingin mendapatkannya di Shopee ini sedang lagi ada promo loh, lagi promo menarik khusus sore ini dan besok. Dengan kodenya yaitu Amira aja. Jadi ingat, Amira aja, huruf besar semua ya teman-teman yang sedang menyaksikan. Jadi ini pertanyaannya luar biasa ini. Jadi ada pertanyaan kembali Pak Agun, datang dari Kamaludin 950 bertanya, kalau kita mau beli Prokurma di mana aja ya? Oh, ini pertanyaannya sudah dijawab ya tadi ya. Bisa didapatkan di Instagram dan juga di marketplace di Shopee, karena di Shopee ini lagi ada promo menarik. Dan juga ada beberapa agen resmi di Jabodetabek dan juga kota-kota besar lainnya. Dan jadi bisa juga dilihat di websitenya di amiralab.id. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi untuk mendapatkan produk-produk Prokurma ini. Ada pertanyaan kembali Pak Gun. Untuk saat ini belum. Berarti untuk saat ini di apotik sudah ada atau belum ya? Baik, untuk Prokurma ini untuk di apotik belum semua apotik sudah ada Prokurmanya, karena di sini baru ada beberapa agen di kota-kota besar yang sudah mendistribusikan Prokurma ini ke berbagai daerah. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan produk Prokurma ini bisa di marketplace, Instagram, dan juga agen-agen resmi yang sudah terdaftar di amiralab.id. Jadi Minlab ingatin kembali, jangan lupa untuk di follow akun Instagramnya dan juga ikuti juga akun Shopee-nya, dan juga follow dan subscribe akun YouTube dari amiralab.id. Nah, nanti buat teman-teman yang sudah mengikuti kita semua akan ada gift-gift menarik dari Minlab gitu. Baik Pak Gun, kita lanjut lagi. Banyak gift dulu. Nah, iya, jadi di Amiralab ini luar biasa. Banyak hadiah-hadiah yang diberikan untuk para followersnya yang memang di situ adalah yang cenderung memberikan pertanyaan menarik khusus sore ini. Dan juga oh ya, satu lagi kami ingatkan kembali, kalau ada ingin sahabat Labers yang ingin konsultasi masalah kesehatan, bisa juga di DM Minlab-nya ya. Jadi nanti seputar kesehatan, mungkin ingin bertanya tentang apa sih diabetes, apa sih imunitas dan lain sebagainya, bisa dikonsultasi gratis. Ingat sekali lagi, gratis. Jadi gratis apa gratis? Gratis. Biar dijelaskan Pak. Baik, kita lanjut perbincangannya pada sore hari ini dengan Pak Gun. Pak Gun, kalau boleh tahu nih, apalagi di musim penghujan seperti ini nih, kita sudah masuk musim penghujan di akhir tahun juga. Nah, mungkin tingkat penyebab demam berdarah itu akan lebih tinggi atau lebih menurun di saat musim penghujan. Iya, betul sekali. Terakhir saya lihat di website resminya Satgas Covid, di situ juru bicara Satgas Covid itu mengatakan bahwa di kondisi pandemi ini jangan sampai lengah dengan kasus DBD ini, karena semakin meningkat. Bahkan terakhir saya lihat tuh di salah satu kota di Jawa Barat itu ada peningkatan DBD yang luar biasa. Karena memang kondisi penghujan itu kan banyak air tergenang, dari air tergenang di situ banyak sekali nyamuk yang bertelur di situ. Nah, ketika bertelur kemudian hujan reda, mereka akan berkembang biak jadi nyamuk-nyamuk ini. Nah, kemudian salah satu kenapa komentar dengan penggunaan nyamuk? Karena memang Aedes, virus Aedes dengue ini, nama-nama nyamuknya Aedes ya, dengan virus dengue ini disalurkan oleh nyamuk Aedes ini. Gitu. Makanya kondisi sekarang ini pancaroba ini oke lah, dengan COVID kita tetap harus hati-hati. Bahkan COVID sekarang sudah ada vaksinnya. Setahu saya, mungkin saya apakah kurang informasi, sampai saat ini vaksin untuk DBD itu belum ditemukan gitu kan. Ya, jadi memang DBD ini kalau dilihat di riset, tingkat kematian akibat DBD itu lebih banyak, maksudnya lebih banyak rasanya kalau misalnya istilahnya
cepat gitu tingkat kematiannya. Kalau misalnya tadi COVID misalnya berapa lama baru ada kematian, karena memang DBD ini lebih cepat gitu. Kenapa? Karena DBD itu apa sih? Memang trombositnya berkurang. Ketika trombositnya berkurang, pengentalan darah itu istilahnya darah itu akan encer. Ketika kita luka tuh nggak gampang sembuh. Bahkan kalau yang lebih ekstrim itu trombosit itu sampai turun bisa menyebabkan pendarahan. Makanya nih perlu diperhatikan ketika mengkonsumsi ini saya sampaikan aja, ketika terkena DBD untuk pasien-pasien yang DBD itu ketika demam ya. Demam itu kurangi obat-obat yang bisa menyebabkan pendarahan dengan jenis aspirin, itu harus dijaga ketika DBD. Nah, makanya memang DBD ini tetap, kan DBD ini bukan sekarang aja. Udah lama sekali DBD itu muncul dari tahun berapa itu di Indonesia itu, karena negara-negara tropis itu sangat rentan untuk terjadinya DBD, terkena DBD. Berarti kemungkinan besar gejala DBD dan terkena DBD itu semakin meningkat di musim penghujan seperti ini. Nah, mungkin ada tips buat para keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan video kali ini, Pak Gun. Apa sih tipsnya, apalagi mereka ini tinggal di memang wilayah yang dataran rendah yang cenderung apabila musim penghujan itu banjir. Nah, apa tipsnya, Pak Gun? Banyak genangan air ya. Yang pasti kalau banyak air yang genang jangan dikobek-kobek ya, diskusilah dengan RT-nya biar saluran drainasenya lancar. Itu saya nggak bingung Pak RT. Jadi maksudnya untuk air misalnya di rumah nih, ada tempat-tempat yang di situ menyebabkan genangan air. Genangan air itu sebaiknya kalau memang air itu tidak digunakan lebih baik dibuang. Tapi kalau misalnya air itu digunakan ditutup. Jadi sehingga tidak ada nyamuk yang memang bertelur di situ. Jadi itu harus dijaga. Kemudian tadi jaga imunitas itu, kemudian bersih-bersih tempat-tempat atau sampah yang istilahnya tempat sampah. Jadi sampah itu sangat rentan untuk pertumbuhan tadi dan lain-lain. Pokoknya DBD ini lebih ke jaga imunitas, jaga kebersihan dan lain-lain. 3M lah, terkenal menguras, mengubur dan menutup. Jadi itu ada tips dari Pak Gun. Itu udah banyak. Udah ada tips dari Kementerian Kesehatan juga ya Pak Gun. Sudah banyak, jadi siap siaga, sedia payung lebih baik sebelum hujan ya Pak Gun. Nah, sedia prokurma sebelum DBD. Nah, DBD juga. Jadi untuk menjaga imunitas kita agar tidak mudah sakit juga ya. Coba tadi lagi sedia payung sebelum hujan, sedia prokurma sebelum DBD. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatannya teman-temannya. Jadi jangan lupa yang sudah memberikan pertanyaan di IG Live kita ini akan admin pilih pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan hadiah. Nanti di Minlab akan DM teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Dan juga terima kasih Pak Gun sudah datang di acara webinar kesehatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Pak Gun dan teman-teman lain yang menyaksikan video kali ini senantiasa selalu terjaga kesehatannya, jauh dari pandemi virus corona ini, dan juga jauh dari DBD. Dan juga teman-teman, Amira Lab itu menyebarkan kebaikan di setiap meja makan keluarga Indonesia. Jadi nanti produk-produk Amira Lab ini akan ada di meja-meja Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Saksikan kembali video-video seminar kesehatan lainnya yang akan diselenggarakan oleh amiralab.id. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.